Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena hidayah dan juga limpahan karunia-Nya kita semua dapat bertemu dan bersilaturahmi pada Zoom kelas Sakin pada malam hari ini. Dan juga tak lupa salawat serta salam. Semoga Allah senantiasa akan mencurahkan rahmatnya kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua, sebelumnya selamat malam dan juga selamat bergabung. Terima kasih untuk antusiasnya bisa bergabung di kelas Taskin bersama Sobat Ngaji. Untuk hari ini, tepatnya tanggal 28 Januari. Insya Allah, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk bisa menimba ilmu yang akan di-share oleh Ustaz Ari ini ya. Dan sebelumnya perkenalkan juga saya Sita dan juga saya tidak sendirian. Di sini kita ditemani oleh Agesa. Kami salah satu tim Sobat Ngaji yang akan membantu menginformasikan segala sesuatunya, baik itu kebutuhannya, koordinasi yang berhubungan dengan kasasin yang akan disampaikan oleh kepada Bapak Ibu semua di sini ya. Dan tentunya juga di sini akan ada Ustadz Ari yang akan memaparkan materinya secara langsung ya untuk pada Zoom kelas Kasin malam hari ini. Dan sesuai yang kita sampaikan untuk kelas Kasin ini selalu diadakan setiap hari Ahad malam jam 8 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Bapak Ibu Nah, ini Ustaz Sasi berbicara apa nih? boleh hubungi nomor Sipa ataupun Agita. Nanti coba bantu Oh, ini sampaikan di kolom chatnya cuma ngomong. nomor telepon Hah? saya seperti itu. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin mengajak rekan-rekannya, saudaranya, dan juga keluarganya, atau cucunya pengen belajar mengaji, boleh nih ya. Di-share saja nomor Sipa, nanti Sipa bantu invite ke grupnya. Gitu. Dan sebelum materinya dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan waktu dan tempatnya Sipa serahkan kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Syukuran Teh Syifa dan tim. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan muttaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kabar terbaik pada malam hari ini semuanya sehat ya. Alhamdulillah, saya pun juga dalam keadaan sehat dan Bapak Ibu pun juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karena Allah Subhanahu wa taala tentunya masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita berbagai kenikmatannya, dan terutama Allah berikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa mempelajari Al-Quran ya. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan Allah berkahi, mudah-mudahan Allah mudahkan, lancarkan Bapak Ibu sekalian untuk belajar pada malam hari ini. Insya Allah spesial pada malam hari ini, insya Allah kita akan sharing metode ya yang senantiasa di-sharekan kepada peserta-peserta privat ya atau tahsin kecil. Jadi kita memiliki program ya, program tahsin besar dan tahsin kecil. Baik, mohon maaf ini agar dikondisikan ya, Festival. Ada apa suaranya agak ada dua nih. Ya, semuanya bisa di-mute ya. Ya, untuk peserta yang lain boleh bantu di-mute juga ya Bapak Ibu semua ya.
Oke, siap ya. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini spesial, insya Allah kita akan memberikan gambaran ataupun sharing metode Sobat Ngaji ya, yang tentunya yang sering saya sampaikan di kelas tahsin kecil ya. Jadi ada dua program, kita punya dua program, ada program tahsin besar, yaitu tahsin besar yang ini ya, kita bersama-sama menyimak ya, dan juga teman-teman sahabat Al-Quran pun juga dari berbagai pelosok ya, dari berbagai kota ya bisa bergabung. Nah ini termasuk tasin besar. Nah ada tasin kecil itu adalah program privat ya, yang mana program privat ini mempunyai metode yang tentunya disampaikan secara berurutan ya, 1, 2, 3, 4, 5-nya secara berurutan, sedangkan di kelas tahsin besar ini termasuk tahsin ilmi, begitupun juga amali ya. Kalau tahsin kecil atau tahsin privat itu sebaliknya, amali dan ilmi ya. Jadi itu perbedaannya. Maka dari itu pada malam hari ini insya Allah mohon izin saya akan akan men-sharingkan tahsin metode Sobat Ngaji mudah dan praktis untuk pemula ya. Bagi Bapak Ibu sekalian tentunya mudah-mudahan sebagaimana Rasulullah bersabda khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terbaik pada malam hari ini karena kita akan belajar ya, dan insya Allah saya pun juga mengamalkan untuk belajar dan mengajarkan. Insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemudahan serta kelancarannya, baik itu dari segi menyampaikan ilmu, begitupun juga dari segi Bapak Ibu menerima ilmu, seperti itu ya. Baik, kita akan mulai Bapak Ibu sekalian. Nah, sharing metode tahsin metode Sobat Ngaji ini yang senantiasa saya sampaikan di kelas tahsin privat ya. Mungkin di sini banyak yang sudah ikut bergabung, bahkan di kelas tahsin yang sudah ikut bergabung ada ya. Biasa selalu hadir nih ya, setia hadir di hari Ahad pun juga hadir, dan di kelas tahsin privatnya pun juga hadir ya. Bagi yang di kelas tahsin privat ini kita hitung-hitung murojaah ya, yang sudah mempelajarinya kita murojaah. Nah, bagi teman-teman sahabat Al-Quran yang lainnya yang belum ikut bergabung di tahsin privatnya, bisa bisa mengetahuinya ya, arahan metodenya atau alurnya seperti apa ya, kurang lebih seperti ini ya, sharing tahsin metode Sobat Ngaji. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan mulai ya. Silakan dipersiapkan catatannya, begitupun juga ini sudah di-sharekan ya untuk PDF-nya ya, sudah saya sharekan. Baik, kita mulai. Kita mulai di tahsin dasar ini, kita akan mulai dengan apa yang dimaksud dengan tajwid dan tahsin. Nah, ini ya seringkali terjadi di peserta tahsin ketika ditanyakan apa itu tajwid, apa itu tahsin, tentunya jawabannya kurang lebih sama gitu ya. Maksudnya ketika ditanya tajwid, apa itu tajwid? Secara umum Bapak Ibu sekalian mengetahui tajwid itu adalah nama-nama istilah, ataupun tajwid itu adalah panjang pendek, dengungan ya, terus apa lagi? Khorijul huruf misalkan ya. Itu mencakup ke semua. Tapi di sini tentunya kita harus memperhatikan terlebih dahulu apa itu tajwidnya secara bahasa dan juga secara istilahnya. Itu yang saya maksud ya. Terus begitu pun juga tahsin ya. Nah, tajwid itu apa dan tahsin itu apa? Ini pertama kalinya pertanyaan untuk kita semua ya, apalagi bagi Bapak Ibu sekalian yang baru belajar. Apa itu tajwid, apa itu tahsin? Ini sangat penting sekali. Karena apa? Ketika Bapak Ibu ingin belajar tajwid, ingin belajar tahsin, apa saja yang akan kita pelajari? Ya, betul. Misalkan panjang pendek, dengungan, makharijul huruf, nama-nama istilah, idgham bi gunna, mad tabi'i, mad silah qasira, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil. Nah, itu nama-nama istilah gitu ya. Bahkan sebagian banyak juga ketika mendengar tajwid itu menakutkan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pelajaran tajwid, wah pasti apalagi yang senior nih ya. Yang senior di sini yang hadir yang senior, yang maksudnya usianya di atas saya gitu kan ya. Itu pasti zamannya ketika belum ada teknologi itu, para peserta ataupun juga anak-anak ketika ingin belajar Al-Qur'an itu mencari guru ya. Jadi kalau di zaman Bapak Ibu saat itu gitu kan ya, itu ketika belajar Al-Qur'an itu kita yang mencari guru. Nah, sedangkan di zaman
sekarang sebaliknya, guru yang mencari murid gitu ya. Maka dari itu salah satu di antaranya banyak yang apa namanya banyak kemudahan-kemudahan yaitu dengan metode-metode tahsin Al-Qur'annya gitu ya, berbagai ragam metode tapi tetap tujuannya satu ya, yaitu tajwid dan tahsin. Maka dari itu tajwid apa dan tahsin apa? Kita akan bahas di sini. Nah, terkadang kita suka melupakan makna dari tajwid itu sendiri ya. Kalau tadi kan ketika ditanya secara umum pasti tajwid itu adalah yang tadi nama-nama istilah, panjang pendek dengungan gitu kan ya. Nah, itu betul. Tapi kita akan membahas dari segi apa namanya berasal dari kata atau bahasa dulu ya. Nah, ternyata di sini ibu bapak sekalian kita lihat tajwid berasal dari bahasa Arab ya, yaitu dari jawada yujawwidu tajwida. Nah, ini ya. Kita kondisikan dulu ya. Baik, kita mute-kan dulu sebentar. Oke. Baik, kita mulai kembali ya. Nah, jadi tajwid itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata atau kalimat ya. Kalau misalkan di dalam bahasa Arab itu disebutnya kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya itu kata ya. Seperti misalkan saya, dalam bahasa Arab ana gitu ya. Kalau ana itu disebutnya satu kalimat. Kalimat itu yang mengandung makna, yang mengandung arti. Meskipun hurufnya satu gitu ya. Wa, seperti wa yang mempunyai arti dan. Nah, itu disebutnya kalimah kalau di dalam bahasa Arab. Tapi biar lebih simpel, kita akan coba samakan terlebih dahulu biar lebih bisa dipahami ya. Jadi kata atau kalimat ya. Nah, ini dari kata jawada yujawidu tajwidan, yang mempunyai makna artinya adalah indah atau bagus dan membaguskan. Nah, mempunyai makna indah, bagus, membaguskan. Itu adalah tajwid, ya. Nah, dari segi bahasa itu, ya. Jadi indah, bagus, membaguskan. Sedangkan tahsin itu berasal dari kata hassana yuhassinu tahsinan, yang mempunyai arti memperbaiki, menghias, membaguskan, memperindah, membuat lebih baik dari sebelumnya. Tuh, berarti secara umum, Bapak Ibu sekalian, ya, ilmu dasar tajwid, ilmu dasar tahsin itu untuk memperbaiki. Memperbaiki apa? Memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita, ya. Yang asalnya terbata-bata menjadi tidak. Yang asalnya sering tertukar panjang pendek menjadi tidak, gitu ya. Menjadi tidak tertukar. Yang asalnya kurang bagus menjadi bagus. Yang asalnya tidak indah menjadi indah. Nah, itu ya. Jadi tidak ada ilmu yang lain untuk mempelajari Al-Qur'an melainkan hanya ilmu tajwid dan ilmu tahsin. Nah, sekarang sudah paham ya dari segi bahasa dulu ya. Nah, sekarang dari istilah ya, istilah tajwid dan istilah tahsin. Kalau tadi kita sudah mengetahui tajwid dan tahsin secara bahasa. Sedangkan tajwid dan tahsin secara istilah, ya, menurut istilah kata para ulama, ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Tuh, ya, dari makhrajnya, tempat keluarnya huruf dengan memberikan hak dan mustahaknya. Tuh, luar biasa, ya. Contoh misalkan hak. Hak huruf itu, Bapak Ibu sekalian, contoh misalkan huruf lam. Pernah saya sampaikan ke kelas tahsin privat ya. Kita murojaah saja yang pernah belajar. Contohnya huruf lam. Huruf lam itu sifatnya itu tawasud ya, ketika disukunkan ataupun ditasydidkan. Ya. Nah, itu haknya huruf lam itu dibaca tipis. Dibaca tawasud itu ya. La dibaca la. Tapi suatu saat Bapak Ibu sekalian, mustahaknya itu lam itu bisa berubah ketika bisa menjadi tebal ya. Jadi lam ini asalnya kan huruf lam ini kan tarkik tipis ya. Tapi huruf lam ini bisa jadi tebal ketika kondisi seperti apa misalkan ya. Contoh, ketika kondisi huruf lam ini di lafadz Allah atau lafdzul zalalah tabkhim gitu ya. Maka dari itu huruf lam ini menjadi tebal. Contoh misalkan di lafadz Allahu gitu ya. Allahu. Nah, itu ya. Allahu yang asalnya Allah menjadi Allah. Nah, itu ya. Nah, itu salah satunya
mustahaknya. Jadi haknya huruf lam itu dibaca tipis. Nah, tapi huruf lam itu sekali-kali bisa dibaca tebal ketika di huruf di lafaz Allah gitu ya, di lafdul zalalah tabkhim khususnya. Seperti itu ya. Maka dari itu definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup belajar ilmu tajwid dan tahsin itu mencakup 3 hal, Bapak Ibu sekalian, yaitu makharijul huruf, hak huruf dan mustahak huruf. Tuh ya. Dari dari segi bahasa tadi yaitu memperbaiki, memperbagus, memperindah. Sedangkan istilah tajwid dan tahsin menurut istilah yaitu mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dengan memberikan hak dan mustahaknya. Berarti sangat penting sekali kita mempelajari makhrijul huruf, hak huruf dan mustahak huruf. Ya. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sahabat Al-Quran yang lainnya, kita itu untuk saat ini, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian atau ada peserta, ada orang yang baru belajar, baru mengenal huruf-huruf hijaiyah, gitu ya, belum bisa membaca Al-Quran. Nah, di zaman sekarang itu ketika diterapkan makharijul huruf itu sangat berat sekali. Ya, sangat berat sekali. Dikarenakan belum lancar dalam membaca Al-Quran. Jadi metode-metode tahsin, metode-metode tajwid saat ini itu terbalik. Ya, dikarenakan memang karena kondisi umat saat ini, kondisi peserta saat ini membutuhkan membutuhkan arahan yang lebih mudah dulu, ya, mudah dulu. Istilahnya gini, kalau dulu kan kita mencari guru, nah sekarang terbalik, guru yang mencari murid, gitu ya. Nah dikarenakan guru mencari murid, jadi guru itu harus mempunyai metode, cara untuk menyampaikan agar peserta nyaman belajar, agar peserta senang dalam belajar, seperti itu ya. Jadi salah satu di antaranya metode ini yang akan membuat Bapak Ibu sekalian minimal pertama kita senang dulu, menyenangi dulu ya. Terus ketika belajar itu yang bayangan kita susah, oh kok mudah, nah gitu kayaknya. Nah itu tantangan kita sebagai guru ya. Mudah-mudahan modul ini nanti yang disampaikan pada malam hari ini insya Allah akan jadi gambaran. Ini salah satu metode yang diterapkan di tahsin privatnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian akan mengetahui metodenya ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya kita sudah mengenal tajwid dan tahsin secara bahasa, begitupun juga secara istilah ya. Nah, tajwid secara bahasa sudah diketahui, tajwid secara istilah pun juga sudah diketahui. Sekarang hukum mempelajari ilmu tajwid dan tahsin. Apa hukumnya? Ada dibagi 2 ya. Jadi para ulama tajwid membagi tajwid kepada 2 bagian. Yang pertama ada tajwid ilmi, tajwid amali. Nah, ini yang saya sampaikan. Di tahsin besar ini, Bapak Ibu sekalian, ini termasuk tajwid ilmi. Ya, kita mengenal ilmu-ilmu ya. Mengenal ilmu-ilmunya, baru kita amalkan prakteknya. Tapi kalau di tahsin privat, ini yang akan saya sampaikan, ini langsung kita mempraktekkan ke amali dulu. Ya, sesudah amali, lancar, paham, baru nanti diberikan ilmunya. Seperti itu ya. Istilah-istilahnya seperti itu. Jadi kalau tajwid ilmi ini termasuk istilah-istilah seperti idgham bi gunnah. Apa itu idgham? Idgham itu memasukkan huruf atau menggabungkan 2 huruf menjadi 1. Bi gunnah disertai dengungan. Itu ilmi. Ya. Amalinya praktek. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Nah, itu amalinya ya. Maka itu dibagi 2. Karena apa? Di sini ada 2 hukum. Hukum mempelajari tajwid ilmi, hukumnya adalah fardu kifayah. Sedangkan mempelajari tajwid amali, hukumnya adalah fardu ain tuh. Fardu ain salat, seperti salat. Berarti kalau misalkan ada orang yang enggan mempelajari Al-Qur'an atau meninggalkan Al-Quran, sama halnya seperti meninggalkan sholat, dosa besar ya. Maka itu hati-hati Bapak Ibu sekalian, karena belajar tajwid amali khususnya ya, karena di dalam sholat juga kita membaca Al-Quran gitu ya, itu sangat penting sekali ya, wajib bagi kita sebagai kaum muslimin, karena kewajiban kita terhadap Al-Quran yaitu harus membaca Al-Quran dengan tartil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tuh, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tentunya
ini salah satu landasan kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan tartil. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan, ya, ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya mengenai makna tartil. Beliau menjawab, huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil adalah mentajwidkan huruf dan mengetahui tempat-tempat berhenti. Tuh, ya. Waqaf iftida berarti penting juga, ya. Luar biasanya membaca Al-Quran, banyak aturan, ya. Karena dengan aturan itu tentunya kita akan lebih memahami, ya, lebih mengagungkan yang mana Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf yang kita baca pun juga mendapatkan 10 kebaikan. Maka dari itu tentunya kita harus membaca Al-Quran sesuai apa yang Allah inginkan. Warattilil Qur'ana tartila, ya, harus membaca Al-Quran dengan tartil sesuai apa yang Allah inginkan, bukan membaca Al-Quran sesuai yang kita inginkan, ya. Jadi kalau yang kita inginkan ya seenaknya kita saja. Tapi kalau yang Allah inginkan, kita harus belajar tajwid. Kita harus memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Kita harus mentartilkannya. Caranya gimana? Belajar tajwid, belajar tahsin, seperti itu, ya. Baik, kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang tujuan belajar ilmu tajwid. Tujuan ilmu tajwid itu adalah, kita lihat di sini, ya. Tujuan dari ilmu tajwid atau tahsin adalah untuk menjaga lidah kita semua, ya, dari kesalahan membaca Al-Quran, yaitu yang meliputi al-lahnul jali. Lahnul itu kesalahan. Jali itu adalah kesalahan yang jelas, nampak, terlihat, terdengar. Atau ada yang memaknai jali itu adalah kesalahan yang berat, bisa merubah makna, ya. Contoh misalkan tertukarnya huruf. Ada kata syakaro, tashkuruna, gitu, ya. Ada tashkuruna, ada taskuruna. Kalau dengan shin besar, tashkuruna, yang artinya bersyukur. Tapi kalau misalkan sinnya yang tipis, maksudnya sinnya yang kecil, gitu, ya, yang tidak ada titiknya, itu, ya, taskuruna, ya, yang nempel ke gigi seri bawah, ujung lidah menempel ke gigi seri bawah, sedangkan shin yang ada titik 3 itu berada di tengah lidah, ya. Sya, tashkuruna berarti bersyukur artinya, tapi kalau taskuruna artinya mabuk, ya. Berasal dari kata atau kalimat syakaro. Syakaro bersyukur, kalau sakaro mabuk. Tuh, ya. Salah huruf, salah makna. Terus tertukar bunyi panjang pendek. Contoh fa'ala, satu orang yang bekerja, fa'ala. Tuh, jadi 2 orang yang bekerja, ya, yang berbuat, seperti itu, ya. Salah panjang tertukar panjang pendek dapat merubah arti juga, ya. Terus banyak seperti tertukarnya harokat fathah kasroh domahnya, ya, tertukar harokat itu pun juga sama merubah makna, ya. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, dari lahnul jali dan lahnul khofi, kalau lahnul khofi sebaliknya, ya. Kalau jali jelas berarti khofi tidak jelas, gitu kan, atau samar-samar, ya. Nah, yang akan kita pelajari di di modul tahsin privat ini, saya akan kenalkan kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang baru, ya, di pada malam hari ini, insyaallah. Nah, di antara kesalahan umumnya yang sering terjadi saat membaca Al-Quran ada 4 kesalahan. Nah, yang pertama, terlalu panjang membaca mad 2 harkat, kesalahan dalam membaca tanda alis, kesalahan membaca huruf sukun, tergesa-gesa dalam membaca guna. Contohnya apa? Seperti ini. Tuh, ya. Terlalu panjang membaca mad 2 harkat. Salah satu contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kepanjangan tuh, ya. Itu kesalahan yang sering terjadi, ya, yang sering terjadi. Meskipun di sini kesalahannya termasuk khofi, ya. Terlalu memanjangkan mad 2 harkat. Terus yang kedua, kesalahan dalam membaca tanda alis. Bapak Ibu sekalian pernah melihat tanda alis seperti ini, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, dibaca tipis, dibaca pendek, harusnya dibaca panjang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu, ya. Yang harusnya dibaca panjang ini malah dibaca pendek, seperti itu. Terus berikutnya yang ketiga, kesalahan membaca huruf sukun. Yang harusnya lam itu tidak memantul, ini malah memantul. Qul huwallahu ahad, malah huruf dalnya yang tidak memantul.
ya. Jadi sering tertukar juga di sini ya. Huruf yang memantul tidak memantul, malahan yang huruf yang tidak memantul jadi memantul. Ya sebaliknya. Ini pun juga sama kesalahan yang sering terjadi ya. Apakah Bapak Ibu sekalian pernah merasakan kesalahan itu? Pernah pasti, tidak hanya Bapak Ibu, saya pun juga pernah ya. Terus keempat, tergesa-gesa dalam membaca gunnah. Contohnya, Qul a'udzu birabbin nas. Harusnya dibaca dengungan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, seperti itu ya. Ini malah kita baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, seperti itu ya. Nah, inilah kesalahan yang akan diperbaiki di apa namanya? Di modul ini ya. Dari 4 kesalahan ini ada 2 penyebab ya. Yang pertama, bisa jadi kita memang tidak tahu itu dibaca panjang. Memang tidak tahu itu dibaca dengungan. Memang tidak tahu itu dibaca pantul atau tidak memantul. Ya. Tapi yang kedua, penyebab yang kedua bisa jadi karena cukup apa namanya? Karena terlalu lamanya kita apa namanya? Membuat kesalahan, ya. Atau apa namanya? Ya, kebiasaan yang cukup lama gitu ya. Jadi kebiasaan salah yang cukup lama gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini misalkan masih tertukar panjang pendek ya, terus apa namanya? Tergesa-gesa dalam membaca dengungan, itu bisa 2 penyebab. Yang pertama memang tidak tahu, yang kedua kebiasaan yang cukup lama. Nah, biasanya yang kedua ya Bapak Ibu sekalian ya, kebiasaan yang cukup lama sekali ya, berpuluh-puluh tahun membaca seperti itu. Tapi ketika pas belajar kerasa banget gitu kan saat ini. Nah itu ya, baik kita mulai saja Bapak Ibu sekalian karena waktunya pun juga tidak akan terlalu lama, biar tidak terlalu malam ya, kita langsung saja. Dasar-dasar tahsin Al-Quran untuk pemula. Maka dari itu ini dikhususkan untuk pemula, karena apa? Saya khususkan juga modul ini untuk mengajarkan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian ketika belajar di modul ini, nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengajarkan kepada yang lainnya. Ya, oke. Baik, di sini kita lihat urutan dasar-dasar tahsin Al-Quran yang saya susun di sini adalah berkaitan dengan mad, gunnah, dan qalqalah. Ini dasar dulu. Ya, yang pertama mad. Mad itu ada 2 harakat, 4 harakat sampai 5 harakat, ada 6 harakat. Ya, terus ada gunnah. Gunnah itu banyak. Gunnah musyaddadah, idgham bi gunnah, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, iklab dan lain sebagainya. Ya. Terus berikutnya qalqalah pun juga ada qalqalah sugro, kubro dan akbaru. Nah, nanti itu akan kita apa namanya perbaiki ya. Bacaan itu, bacaan yang sering terjadi 4 kesalahan tadi akan diperbaiki di modul ini, ya. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu sekalian. Kita awali dengan yang namanya mad asli. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa itu mad asli? Ya, siap ya? Oke, baik. Instruksi. Kalau misalkan saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, boleh menjawab, ya. Cuman menjawabnya apa namanya langsung di mute kembali, ya. Boleh dengan 2 kali jawaban atau 3 kali jawaban, ya. Kalau misalkan sudah beres, langsung di mute lagi, biar nanti suara saya jelas dan juga biar materinya tersampaikan dengan baik, ya. Baik. Pertanyaan yang pertama, apa itu mad asli, Bapak Ibu sekalian? Ada yang tahu tidak? Mad asli alif mad alami yang 2 harokat alif ya. Panjangnya 2 harakat apabila alif bertemu yang bacanya 2 harakat. pada Oke, saat ada yang lain? Dari alif Atau gini? Baik, di mute dulu Bapak Ibu sekalian. Soalnya agak asli adalah iya. mad Oke. asli adalah mad yang setelahnya tidak bertemu dengan hamzah ataupun sukun asli atau tasydid. Oke. Oke, siap. Cukup ya. Baik, bisa di mute lagi Bapak Ibu sekalian, ya. Atau boleh nanti di kolom chat ya. Boleh di kolom chat. Cuman tapi barusan sudah saya dengar ya. Jadi secara umum mad asli itu adalah mad tabi'i. Mad tabi'i itu adalah mad panjang 2 harakat. Terus mad panjang 2 harakat itu adalah mad tabi'i, atau yang tadi yang lebih apa namanya? Lebih diperjelas lagi ya pertemuannya ya. Mad apa namanya? Pertemuan mad atau mad sebelumnya, contoh misalkan ada alif sebelumnya fathah, ada wawu sebelumnya dhammah, ada ya sukun sebelumnya kasroh, dan tidak
diakhiri dengan hamzah seperti itu ya, atau didahului dengan hamzah seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini sebagaimana Syekh Sulaiman Al-Jamzuri berkata, beliau mengatakan bahwa mala tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab. Mad tabi'i adalah mad yang tidak bergantung pada suatu sebab dan tanpa adanya huruf tersebut tidak akan terjadi panjang. Nah, ya. Baik, meskipun Bapak Ibu sekalian secara umum apalagi yang baru belajar ini bingung pasti, ya. Ini maksudnya apa? Nggak apa-apa. Ini hanya saya simpan dalilnya di sini, ya, dalil tajwidnya biar bisa dibaca dulu, ya. Tapi insya Allah metode yang akan disampaikan tidak sesulit ini, ya, nggak sesulit ini. Kita mulai. Nah, mad 2 harkat. Kita lihat di sini. Mad asli disebut juga mad tabi'i. Ada yang tadi, ya. Mad asli itu mad tabi'i, betul. Oke, ya, bisa ditangkap tadi. Mad asli disebut juga mad tabi'i. Nah, ingat Bapak Ibu sekalian, kalau ada kata, ada suatu kalimat, ada kosakata ataupun istilah, itu kita coba artikan dulu. Kita artikan dulu, ya, secara bahasa ataupun secara istilah. Nah, baru nanti kita akan menemukan titik temunya, ya. Kalau misalkan seperti tadi, mad asli apa Bu? Pak, mad tabi'i. Mad tabi'i apa? Mad 2 harakat. Mad 2 harakat apa? Mad tabi'i. Terus muter-muter di situ. Nah, ya. Tapi kita pahami terlebih dahulu dari segi bahasa, begitupun juga istilah. Ya, kita lihat di sini. Disebut mad tabi'i, mad tabi'i secara bahasa mempunyai arti alami. Lihat di sini, Bapak Ibu sekalian, ya. Mempunyai arti alami atau biasa. Alami dan biasa. Contoh misalkan alami dan biasa. Pernah saya sampaikan di tahsin privat, ya. Kita murojaah saja ya bagi Bapak Ibu sekalian yang ikut gabung di di tahsin besar ini dan sudah mempelajari ini, ya. Kita murojaah saja biar lebih kuat lagi ilmu kita. Nah, jadi maksud tabi'i itu yang mempunyai secara bahasa adalah mempunyai arti alami atau biasa. Biasa itu Bapak Ibu sekalian, ketika saya berbicara ini biasa, alami, natural, enggak dilebih-lebihkan. Maksudnya dari bunyi, ya, dari bunyinya tidak berlebih-lebihan, ya. Contoh misalkan dari segi bunyi yang dilebih-lebihkan. Contoh misalkan ibu ketika bertanya kepada bapak, bapak mau kemana? Nah, itu kan dilebihin, tuh, agak dipanjangkan. Bapak mau kemana? Saya mau ke pasar misalkan gitu, ya. Nah, itu berlebihan. Itu enggak alami. Nah, jadi tabi'i itu disebutnya alami atau biasa. Bahkan di sini secara istilah pun juga dinamakan tabi'i karena orang yang memiliki tabiat yang benar tidak akan menambah atau mengurangi kadar 2 harkat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika saya membaca seperti ini, contoh ya. Siap dijawab ya, nanti dijawab langsung di mute ya. Nah, bacaan saya tabi'i atau tidak nih? Kalau seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Tidak. Nah, gitu ya. Kira-kira, oke, di mute lagi ya. Kira-kira di telinga kita pasti rancu. Kok agak kepanjangan gitu? Kok panjang banget gitu? Nah, itu berarti kalau kepanjangan atau lebih kepada telinga kita yang mendengar, kalau rancu di telinga kita berarti belum tabi'i itu. Ya. Contoh yang kedua, saya baca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi'i tidak, Bapak Ibu sekalian? Tidak. Masih tidak tabi'i. Apa alasannya? Kependekan. Yang bisa menyebutkan kependekan itu karena telinga kita. Ketika kita mendengar bacaan atau bunyi terlalu pendek itu kan ke telinga kita, ya. Rancu nih di telinga kita berarti tidak tabi'i. Tapi ketika kita membaca ketika kita mendengar bacaannya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Pas nih di telinga kita berarti tabi'i. Nah, itu ya. Bisa dipahami ya. Jadi tabi'i itu secara bahasa mempunyai arti alami atau biasa, natural, tidak dilebih-lebihkan. Bahkan di sini dinamakan tabi'i secara dinamakan tabi'i karena orang yang memiliki tabiat yang benar tidak akan menambah atau mengurangi kadar 2 harakat. Nah, untuk kadar 2 harakat ini di sini ada penjelasannya. Mad adalah memanjangkan. Lihat ya, mad itu adalah makna dari mad ya. Kan mad tabi'i.
Tobi'i kan sudah kita bahas. Nah, sekarang madnya, Bapak Ibu sekalian, madnya. Mad adalah memanjangkan suara. Tuh, ya dari bunyi ya. Dari apa namanya? Dari pendengaran telinga kita. Kalau kita mendengarkan suatu bacaan yang panjang, nah berarti mad itu ya disebutnya mad. Nah, di sini memanjangkan suara dengan huruf-huruf mad, yaitu alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasroh, dan waw sebelumnya dhammah. Nah, contohnya ini. Ya, di sini ada alif sebelumnya fathah, ada ya sukun sebelumnya kasroh, ada waw sukun sebelumnya dhammah. Inilah mad tabi'i. Ya, apabila ada pertemuan alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, waw sukun sebelumnya dhammah. Tapi catatan di sini Bapak Ibu sekalian. Catatan, sedangkan di Mushaf Al-Quran Indonesia tanda mad 2 harakat berjumlah 7 tanda. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang di Tasin privat ya, yang di Tasin privat tidak usah menjawab ya. Kita berikan kesempatan kepada yang belum bergabung ya. Coba Bapak Ibu sekalian yang belum bergabung, ternyata di Mushaf Al-Quran Indonesia itu ada 7 tanda. Kira-kira ada tanda apa lagi selain di 3 ini? Silakan, boleh disebutkan. Fathah berdiri, kasroh berdiri, dan doma terbalik. Oke. Doma terbalik. Ada lagi? kasroh berdiri, Ya, 1 kasroh berdiri. doma terbalik, Doma terbalik 2. fathah berdiri, Fathah berdiri. Nah, berarti baru 6 nih. 1 lagi. Tanda alis. Tasdid. Mad 2 harokat, mad 2 harokat. Kalau sudah bertanda alis lebih dari 2 harokat tuh, ya. Oke. Tain menghadapi alif yang ketika sukun. Oke, siap ya. Oke, cukup ya, di-mute kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, saya punya rumusnya, ya. Sobat Ngaji Official di sini punya rumusnya biar Bapak Ibu sekalian tidak bingung untuk menghafal 7 tanda tersebut, ya. Kalau ini sudah pasti yang 3 ini, ya. Tapi ada metode yang lebih mudah insya Allah, yaitu di halaman yang berikutnya. Rumus cepat menghafal tanda 2 harkat. Rumus cepat, ingat ya, rumus cepat menghafal tanda 2 harkat. Kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian. A. Mad 2 harakat, rumus praktis mengenal tanda panjang mad 2 harakat untuk memudahkan dalam menghafal 7 tanda mad 2 harakat bisa dihafalkan dengan rumus 322. Bapak Ibu sekalian hafalkan 1 detik. 322. Hafal tidak? Hafal langsung ya? Insya Allah. Saya yakin Bapak Ibu sekalian langsung hafal. 1 detik bisa hafal 322. 3 tambah 2, 5. Tambah 2 lagi, 7. Udah beres. Ya, cuman ini rumus angkanya dulu ya, angkanya yaitu 322. Setelah Bapak Ibu sekalian sudah hafal 322, 322 itu apa? Rumus apa? Kita lihat di sini. 3 itu adalah fathah. Tuh, ya di sini. 3 itu adalah fathah. 2 itu adalah kasrah dan 2 lagi adalah dhammah. Afwan, ini agak delay ya. Jadi 3 adalah fathah, 2 adalah kasrah dan 2-nya lagi adalah dhammah. Oke, jadi gini Bapak Ibu sekalian. 3, 2, 2, fathah, kasroh, doma. Urutannya 3 ya. 3, 2, 2, fathah, kasroh, doma. Itu dulu. Oke, bisa dihafal ya? Insya Allah. Saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa hafal. Oke, caranya gimana? 3 itu maksudnya apa? Bapak Ibu sekalian tinggal menyebutkan 3 fathah. Ya, tinggal menyebutkan 3 fathah. Fathah, fathah, fathah. Nah, itu ya. Ini rumus praktisnya. Jadi 3 itu adalah 3 fathah, 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 fathah. Jadi nanti visualnya, ya visual atau untuk kita bisa mengingat 3 tanda dulu. Yang pertama, yaitu cukup dengan mengucapkan fathah, 3 fathah. Apa saja? Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Sudah dapat 3 tuh. Ya, meskipun istilah yang tadi di halaman yang sebelumnya, alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah, ya. Doma. Nah, kita balikan di sini. Enggak jadi masalah. Memang tandanya pun juga memang seperti ini, ya. Biar lebih memudahkan yaitu fathah, fathah, fathah 3 kali ya. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok. Nah, tinggal ditambah bengkok saja, Bapak Ibu sekalian. Jadi biar mudah untuk mengingatnya, ya. Fathah berdiri. Sudah bisa hafal? Saya ditutup dulu.
Rumusnya berapa Bapak Ibu sekalian? 3, 3, 2, 2, 2, 3 fathah, 2 3 fathah, 2 doma. 2 Nah, yang doma. sudah kita hafalkan 3 apa saja? Fathah, fathah, Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok. fathah berdiri. Nah, baik, cukup, sudah, oke. Oke, sudah hafal ya, insya Allah sudah hafal. Rumusnya sudah hafal, terus 3 tanda sudah hafal. Oke, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Nah, itu ya. Jadi nanti yang ibu bapak ucapkan pertama adalah fathahnya. Jadi biar lebih mudah ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua berikutnya adalah kasroh. Sama, rumusnya sama, konsepnya sama. Kasroh. Tinggal kita sebutkan saja kasroh. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Sudah hafal langsung. Berarti sudah 5 tanda kita hafalkan. 3-nya adalah fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Berikutnya yang 2-nya kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Ya, kita tambah 2-nya lagi, doma. Kita ucapkan 2 doma. Doma bertemu waw sukun, doma terbalik. Kira-kira sudah hafal belum? Sudah ya, insya Allah ya. Baik, rumusnya adalah 3, 2, 2. 3 fathah, 2 kasroh, 2 doma. 3 fathah adalah fathah bertemu alif, fathah bertemu alif, fathah berdiri. Kasrohnya ada 2, berarti cuma 2, ada 2. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Domah juga ada 2, Bapak Ibu. Domah bertemu waw sukun, domah terbalik. Oke, sudah hafal ya? Ada istilah alif bank. Itu bukannya Apa? ya? Tergantung, ya. Ini tergantung. Nanti kalau sebelumnya kasroh berarti ya, kalau sebelumnya fathah berarti alif bengkok. Ya. Ini istilah ini Bapak Ibu sekalian, istilah yang mendasar ya, karena yang saya Tolong diulangi. Oh, gimana Ibu? Tolong diulang lagi. Oh, Maaf oke. yang barusan. Oke, siap. Diulangi. Oke, baik, di mute dulu ya. Oke, di mute dulu. Baik. Rumusnya saya ulangi untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian mengenal 7 tanda khusus mushaf Indonesia ya. Kita sedang membahas mushaf Indonesia. Ingat ya. Yaitu rumusnya 3, 2, 2. 3 fathah, 2 kasroh, 2 domah. Atau gini, 3, 2, 2. Fathah, kasroh, domah. Nah, 3 itu adalah hafalan kita biar lebih mudah mengucapkan fathah. Ya, fathahnya ada 3 ya, berarti kita ucapkan fathah. Jangan jadi alif ya, jangan alif bertemu gitu ya, tapi fathah saja. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok atau sering disebut alif masurah itu ya. Nah, ini alif bengkok. Nanti kalau misalkan di dalam mushaf Al-Quran ada bentuk seperti ini, tergantung harokatnya Bapak Ibu sekalian. Kalau harokat kasroh berarti dia ya sukun. Ya, kalau misalkan sebelumnya fathah berarti alif seperti itu ya. Tapi kita belum ke sana, belum menuju ke pemahaman ke sana. Yang penting kita mengenal tandanya dulu, karena inilah tanda-tanda yang dibaca 2 harkat di dalam mushaf Al-Quran Indonesia. Terus yang ketiga adalah fathah berdiri ya. Terus yang kedua kasroh, ada 2 kasrohnya. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. 2 domah, berarti ada domahnya ada 2. Domah bertemu wawu sukun, domah terbalik. Nah, itu untuk memudahkan ciri atau tanda menghafal tanda di dalam mushaf Al-Quran Indonesia. Dan bentuknya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Contohnya apa? Biar lebih mudah nih, Bapak Ibu sekalian, biar lebih kerasa ya. Tandanya seperti apa saja. Saya berikan rumus yang kedua. Jadi ada 2 rumus ya. Rumus yang pertama adalah 3, 2, 2 dengan rumus angka ya, menghafal tandanya. Terus ada rumus untuk pola. Jadi ada rumus yang dipolakan. Contoh. Nah, bukan contoh ya. Ini polanya sudah disusun seperti ini. Contohnya, apa cara bacanya gini. Bana 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 ba bina bina bihi bunahu. Nah, ini sudah komplit. Kita lihat. Fathah bertemu alif ada ya. Terus fathah berdiri. Nah, ini kenapa saya tempelkan di sini?
Karena fathah berdiri bertemu alif bengkok ini termasuk tanda yang mana ada dua fungsi, ya. Kalau misalkan menemukan fathah berdiri terus ada ditambah alif bengkok, itu nanti ketika wasol dibaca 2 harakat, ketika wakof dibaca juga 2 harakat. Tapi kalau misalkan bentuknya fathah bertemu alif bengkok, ini kalau misalkan saya posisikan di tengah, ini nggak akan dibaca, ya. Kalau ini saya posisikan di tengah, maka alifnya itu tidak akan tidak akan dibaca, tidak akan terbaca panjang, gitu ya. Makanya saya posisikan di tengah. Pokoknya nggak jadi masalah nih. Pokoknya ada 3 lah ya, fathah, fathah, fathah. Meskipun agak digeser. Hafalan yang atas, fathah bertemu alif bengkok gitu ya urutannya. Kalau ini fathah bertemu alif, fathah berdiri, fathah bertemu alif bengkok. Nah gitu aja dulu, ya. Nah, jadi bana bana ba bana 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 ba. Nah, itu ya. Untuk menghafal dengan pola. Bina bina bihi bunahu. Nah, di sini ada kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Itu kan 2 yang ini ya. Yang ini 2 tuh. Ya, yang atas 2. Terus yang 2 doma bunahu. Nah, doma bertemu waw sukun dan doma terbalik. Sudah komplit ya. Jadi Bapak Ibu sekalian disajikan 2 rumus. Rumus yang pertama mengenal tanda dengan 322. Rumus yang kedua dengan pola cara baca. Bana 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 ba bina bina bihi bunahu. Nah, seperti itu ya. Adapun dari segi praktek potongan ayatnya di sini tuh Bapak Ibu sekalian ya. Ini disimak saja Bapak Ibu sekalian karena saya ini men-sharingkan metode sobat ngaji yang diterapkan di tahsin privat ya, biar Bapak Ibu sekalian mengenal oh ternyata metodenya seperti ini ya. Baik, contohnya di sini ada fathah bertemu alif, fathah bertemu alif ya. Ini termasuk mad panjang 2 harakat yang tadi tuh, yang posisinya di 3 ya. Fathah bertemu alif ya. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal bahwa cara membacanya harus dengan kadar 2 harakat atau 2 ketukan huruf hijaiyah. Aba. Nah, itu ya. Jadi kalau diketuk menjadi seperti ini. Nah, gitu ya. Fama fauqaha. Nah, itu ya kalau diketukan. Jadi akan pas ya. Terus berikutnya di sini kan ada fathah bertemu alif ya, sudah ada ya. Terus berikutnya fathah bertemu alif bengkok. Tuh, bentuknya seperti ini. Kondisinya di akhir ya kalau dibaca. Tapi kalau diwasolkan biasanya enggak jadi dibaca ya. Nanti ada pembahasan lebihnya di modul ini ya. Innahala. Nah, innahala ihda dibaca panjang 2 harakat. Berikutnya ada fathah berdiri. Ila fir'auna seperti itu ya, atau ila fir'aun disukunkan ya. Tapi kita fokus ke tandanya dulu Bapak Ibu sekalian. Berikutnya kasroh bertemu ya sukun. Safihuna 'ala Allahi. Nah, seperti itu ya. Terus ada kasroh berdiri itu ada wa ummihi wa abihi tuh ya. Berikutnya ada doma bertemu wawu. Contohnya wal kafiruna. Terus berikutnya ada doma terbalik. Anhu maluhu. Nah, seperti itu ya. Jadi tanda ini adalah tanda yang ada di Mushaf Al-Quran Indonesia. Ingat, Mushaf Al-Quran Indonesia. Ya, tidak di dalam Mushaf Al-Quran Madinah. Kalau di Mushaf Al-Quran Madinah tandanya beda lagi ya. Oke, next lanjut ya. Oke, lanjutkan. Nah, urutannya Bapak Ibu sekalian, sekarang Bapak Ibu sekalian akan memberikan akan melingkari tanda. Tadi kan kita sudah mengenal 7 tandanya dengan rumus ya. Sekarang 7 tanda itu kita terapkan dengan melingkari tanda-tanda tersebut. Meskipun ini tidak semua 7 tanda ada ya. Karena agak susah, agak kesulitan dalam mencari mencari contoh-contohnya di dalam Al-Quran ya. Baik, kita akan coba nih. Contohnya nih Bapak Ibu sekalian. Di sini alaikal kita, di sini ada fathah berdiri. Nah, ini jadi pelajaran pertama ya. Kita cukup melingkari tanda-tanda tersebut. Tuh, dilingkari ya. Kalau misalkan ada mad panjang 2 harakat kita lingkari. Fathah bertemu alif kita lingkari. Ya. Terus ada fathah berdiri kita lingkari juga ya. Terus berikutnya ada kasroh bertemu ya sukun, kasroh bertemu ya sukun. Tuh ya, di sini pun juga dilingkari. Afwan, kita kondisikan dulu ya. Nah, ini semuanya mohon di-mute ya. Oke, sudah.
Oke, berikutnya di sini ada fathah berdiri, ya. Baik, sekarang kita akan coba melingkari Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, di halaman ini kita coba. Nah, ini ya, kita lingkari. Silakan Bapak Ibu sekalian, boleh kita interaktif, ya. Di sini ada berapa tanda mad panjang 2 harokat? Sebutkan. Saya lingkari. Apa saja? 3. Kasro. Apa saja? Ya. Kasro. Ya. Ya, Kasro. betul. Ya. Sini ya. Ya. Kasro bertemu ya. Au ketemu doma. Waw sukun. Berdiri. Doma bertemu Doma. waw sukun. Ketemu doma. Nah, jadi doma. Ingat, jangan ada waw. Ada 3. Baik. Sebelumnya Baik, di mute Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi istilahnya, ingat, istilahnya jangan sampai waw bertemu doma. Gitu ya. Waw bertemu domah terbalik, tapi domah bertemu waw. Nah, atau waw sukun sebelumnya domah. Tapi kita seragamkan ya. Kita seragamkan urutannya adalah domah bertemu waw sukun ya. Baik. Kita lanjutkan. Berikutnya, di sini ada tanda mad panjang 2 harokat di tempat apa saja? Silakan. Bertemu waw. Berdiri. Yakin Bapak Ibu sekalian ini dibaca 2 harokat? Fathah berdiri. Yakin tidak? Karena bukan fathah. Ada fathah Tidak. berdiri, fathah. Dua doma berdiri. Oke. Berdiri. Fathah berdiri. Oke, siap, cukup. Cukup Bapak Ibu sekalian. Nah, dikarenakan di sini ada domah bertemu wawu, tapi gugur karena bertemunya tasdid. Nah, itu ya. Jadi ini tidak termasuk. Nah, ini biar kita juga tahu. Tapi meskipun di sini belum pembahasannya ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalkan bertemu dengan alif lam itu jadi gugur ya. Madnya tidak dibaca 2 harkat. Baik, lanjutkan. Berikutnya. Silakan disebutkan. Nah, kalau dilingkari di ini ya, silakan. Ketemu ya. Sama di ujung. Ketemu waw. Oke, kasro bertemu ya. Kasro bertemu ya mati. Bertemu wawu. Waw doma. Oke. Baik, cukup ya. Berarti ada 2 ya? Iya. 2. Siap. Baik, berikutnya yang bawah. Silakan. Ya, ketemu kasro. Cuma 1. Ada kasro bertemu. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Kurang lebih seperti itu. Dan metodenya berikutnya adalah kita sudah mengenal 7 tanda dengan mudah. Dengan rumus berapa rumusnya Bapak Ibu sekalian? 3, 2. 3 apa saja? Fathah bertemu alif. Bertemu alif. Bertemu alif bengkok. Berdiri. Berikutnya Kasro. Ketemu ya. kasro bertemu ya sukun. Kasro berdiri. Berdiri. Terakhir domah 2. Waw. Terbalik. Berduma terbalik. Ingat. Baik, cukup Bapak Ibu sekalian. Ingat, jangan domah berdiri ya. Karena ada fathah berdiri, kasro berdiri, domah berdiri. Tapi domah terbalik ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, istilah-istilah yang kita ucapkan ini atau tanda yang kita hafalkan tadi yang 7 tanda itu adalah tanda di Mushaf Al-Qur'an Indonesia ya, tidak terdapat di Mushaf Al-Qur'an Madinah, tidak terdapat ya. Baik, berikutnya. Di sini yang luar biasa, pola yang bisa kita praktekkan Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah malam hari ini mudah-mudahan bacaannya langsung berubah 180 derajat insya Allah ya. Siap. Bapak Ibu sekalian di mute, ingat di mute ya, di mute saja. Nanti akan saya arahkan dari pola ya, arahkan dari pola, nanti akan saya ulang-ulang. Tapi Bapak Ibu sekalian meskipun di mute nanti ikutin ya, nanti kita akan rasakan perbedaan di akhir ya. Coba sekarang kita akan membacakan Al-Fatihah Al-Fatihah yang Bapak Ibu sekalian punya sekarang. Ya. Boleh dibuka mikrofonnya? Ya, sekarang kita baca Al-Fatihah sama-sama tapi tanpa pola apapun ya. Silakan. Ikutin.
A'udzu billahi من minasyaitonir الشيطان rajim. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين الصراط غير المغضوب عليهم ولا Oke, cukup. Oke, sesudah beres Al-Fatihahnya di mute lagi. Silakan mute. Oke. Ini luar biasa beragam sekali Al-Fatihahnya ya. Al-Fatihahnya beragam sekali. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi yang lainnya gitu ya. Nah, beragam. Nah, saat ini malam hari ini insya Allah akan saya seragamkan secara cepat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan metode ini bisa nerap dan juga bisa dipraktekkan langsung ya. Baik, karena kita di tahsin besar ini banyak ya, ratusan orang, 338 yang hadir. Jadi Bapak Ibu sekalian cukup mendengarkan saja instruksi yang saya akan baca nantinya ya. Nanti diikuti, meskipun di mute tapi harus diikuti ya. Siap, waktu kita terbatas Bapak Ibu sekalian. Siap. Kita akan coba potong memotong pola dulu ya di sini dulu. 1. Bana berarti ada fathah bertemu alif di sini ya. Jangan tetap di mute ya Bapak Ibu sekalian ya. Bana kita baca 3 kali. Bana udah dapat ya di sini ya. Bana baik, kita lanjutkan yang ini. Baununa. Nah, yang dibaca panjang itu adalah yang berwarna merah. Sudah saya berikan kemudahan untuk membaca mad panjang 2 harakatnya sudah diberikan warna merah ya. Baununa 3 kali. Baununa. Sekarang kita coba 1 kali yang ini. Bana 1 kali yang ini. Baununa. Sekarang kita gabungkan. Bana baununa. Siap, kita baca 5 kali. Bana baununa. Bana baununa. Bana baununa. Bana baununa. Bana baununa. Nah, seperti itu. Ingat ya, ayunannya adalah di di tanda mad panjang 2 harakatnya ya. Baik, saya ulangi ya. Bana baununa. Bana baununa. Oke, saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa mempraktekkan. Kita lanjutkan. Ya, masih di mute ya, masih di mute. Instruksi saya dipraktekkan ya. Berikutnya. Kita potong dulu segini. Bina 5 kali. Bina Oke, cukup. Berikutnya ada bainibuna. Sekarang kita gabungkan. Siap ya. Bina bainibuna. Bina bainibuna. Ingat, jangan sampai memanjangkan yang tidak mempunyai tanda panjangnya ya. Pokoknya tidak dibaca panjang kalau yang tidak berwarna merah ya. Untuk kemudahannya diberikan warna merah. Baik, sekarang kita murojaah. Bana baununa. Bina bainibuna. 1 kali lagi. Bana baununa.
Bina baini buna. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian, kita akan coba sambungkan. Siap ya? Siap. Kita sambungkan. Saya akan baca perlahan-lahan. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Saya ulangi. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Coba sekarang Bapak Ibu sekalian yang mempraktekkan. Silakan dibuka. Satu kali ya. 1, 2, 3. Bana baununa bina baini buna. Satu kali lagi. Bana Cukup dulu, saya mute dulu ya, afwan ya, Bapak Ibu sekalian, biar efektif ya, biar nanti terkondisikan Bapak Ibu sekalian ya. Baik, di mute kembali Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Nah, setelah itu ada polanya kembali, masih ada Bapak Ibu sekalian ya. Pola yang berikutnya adalah iramanya. Jadi nanti irama ini akan merubah lidah kita dalam membaca Al-Quran, insya Allah ya. Sekarang polanya gini, ada 2 irama. Diperhatikan ya, saya dulu ya yang membacakan, tapi Bapak Ibu sekalian di mute saja. Yang pertama gini. Bana baununa bina baini buna. Nah itu ya, buna. Saya ulangi, agak turun sedikit. Bana baununa bina baini buna. Nah, irama yang kedua adalah di sini. Bana ba. Nah itu, bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Siap, saya baca 5 kali, diulang-ulang ya. Bapak Ibu sekalian pun juga mengulang-ulang, tapi ingat, tidak pakai mikrofon dulu ya, di mute dulu ya, biar nanti suara saya dan suara Bapak Ibu sekalian sama ya, seragam ya, nanti polanya akan terbentuk. Siap, 5 kali, 1 kalinya 2 pola ya, 1 kalinya 2 irama. Siap, saya praktekkan 5 kali ya. Siap. 1, 2, 3. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Baru 1. Kedua. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. 2 kali. 3. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Keempat. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Terakhir sama-sama, yuk mikrofonnya dibuka dulu. 1, 2, 3. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini Saya mute lagi ya, Bapak Ibu sekalian, afwan ya. Mohon maaf. Jadi biar ini ya, sesudah mempraktekkan Bapak Ibu sekalian sudah oke tadi ya, sudah mantap ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita lancarkan di huruf ba terlebih dahulu. Karena ini saya analogikan, pola ini adalah sebagai obat ya. Ini bagi peserta yang tahsin pripat sudah pada paham pasti insya Allah ya. Kita murojaah ya Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut bergabung dan yang belum menjadi ilmu baru insya Allah ya. Ini adalah sebagai obat Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Maksudnya analoginya sebagai obat.
karena obat itu adalah mudah diminum dan juga terkadang suka lupa untuk meminumnya gitu ya. Nah, jadi kalau obat itu fungsinya adalah mengobati, membuat kita semakin dari sakit menjadi sembuh gitu kan ya. Terus obat ini nanti istilahnya adalah resep dari dokter. Kalau ini resep dari saya. Bapak Ibu sekalian, ini resep untuk untuk melancarkan mad panjang 2 harakat beserta irama Al-Qur'annya. Gitu ya. Nah, resep ini saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian minimal 1 hari 2 kali. Minimal 1 hari 2 kali ya. Dibaca saja 1 hari 2 kali saja. Misalkan itu ya. Sebelum tidur, bana bana baununa binabina baini buna, bana bana baununa binabina baini buna. Huruf ba aja dulu. Tapi kalau misalkan huruf ba sudah bisa ditalar, sudah lancar, bahkan sudah fasih di lidah kita sudah lunak, baru kita lanjutkan ke huruf-huruf yang lainnya. Tuh ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan mempraktekkan di huruf hamzah sampai huruf ya. Saya contohkan saja ya. Contoh kalau polanya sudah lancar. Ana aununa ina aini una. Ana aununa ina aini una. Nah, itu ya. Misalkan kita rubah dengan huruf dal. Dana dana daununa dina dina daini duna. Dana dana daununa dina dina daini duna. Ini sebagai latihan dan juga sebagai terapinya ya, terapi mad panjang 2 harakat beserta plusnya itu adalah ada iramanya ya. Contoh misalkan saya tanpa melihat ya, dikarenakan saya sudah membaca berulang-ulang, bahkan dalam 1 minggu saya ketika nyusun pola ini 1 minggu saya praktekkan sampai saya lancar dulu, baru kalau sudah lancar saya sampaikan ke peserta gitu ya. Contoh misalkan kita rubah dengan huruf yang lain, lana laununa lina laini luna, lana laununa lina laini luna. Huruf sod, sona saununa sina soini suna, sona saununa sina soini suna. Seperti itu. Mana maununa mina maini muna, mana maununa mina maini muna. Kurang. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita akan mempraktekkan ini 2 kali ya, 2 kali pola berarti 4 kali berarti ya, 1 polanya 2 irama. Kita praktekkan, langsung kita sambungkan ke Al-Fatihah. Oke, siap ya? Langsung kita sambungkan ke Al-Fatihah. Nanti rasakan perbedaannya ya. Oke, masih di mute ya, masih di mute biar Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti suara saya lebih jelas biar nempelnya sama ya. Siap? Di mute saja. Saya praktekkan 2 kali. Bana baununa. Sebentar. Baik, sebentar Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Ini sudah ada ya? Oke, ada. Baik, di mute ya, di mute. Saya praktekkan langsung ke Al-Fatihah nanti sama-sama ya. Maksudnya Bapak Ibu membacakan tapi di mute ya. Ikuti suara saya. Nanti insya Allah akan ada perbedaannya. Siap ya? Bana baununa binabina baini buna. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Misalkan kita terapkan ke Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bana bana baununa binabina baini buna. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Pola irama metode Sobat Ngaji, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini karena judulnya juga adalah sharing metode ya. Jadi saya hanya men-sharingkannya saja ya. Barangkali Bapak Ibu sekalian berminat untuk di kelas privatnya boleh banget, nanti barangkali Tesipa atau Kang Gesa ada yang bisa sampaikan boleh nanti ya. Karena ini kita sharingkan biar ilmu dasarnya yang belum ikut juga bisa merasakan ya. Jadi perbedaan ketika baca di awal tadi Al-Fatihah, ketika sudah dipolakan nanti akan ada rasa yang berbeda ya. Yaitu polanya tadi, resepnya sudah saya berikan Bapak Ibu sekalian, modulnya kan sudah ada ya. Saya berikan resepnya, minimal 1 hari 2 kali praktekkan ya. Di huruf ba aja dulu. Kalau huruf ba sudah lancar, sudah fasih, sudah lidah kita itu seperti apa ya? Seperti nempel langsung. Contoh, saya terapkan huruf ba langsung otomatis. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Kurang lebih seperti itu. Ketika sudah nempel, kita terapkan di semua surat, nanti iramanya dan juga polanya akan sama seperti itu ya. Baik, seperti itu Teh Syifa sepertinya, karena ini sharing metode ya. Jadi tidak lebih dicek per orang, kebayang ngecek per orang ada 300 lebih. Jadi gak akan mungkin ya. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan dapat ilmunya, dapat prakteknya, dan modulnya juga sudah ada di-sharekan ya. Silakan dipraktekkan, dicoba, diulang-ulang sehingga pola ini sudah lancar, baru praktek Quran. Nanti akan ada perbedaannya ya. Karena di Tasin privat pun juga luar biasa nih Teh Syifa ya. Sudah banyak barusan saya ngedengar ada suara-suara dari peserta yang sudah pada lancar gitu ya. Boleh, sepertinya Teh Syifa kita akan coba cek dari peserta Tahsin, boleh tidak Teh Syifa? Boleh, mangga Pak Ustaz. Di sini ibu siapa? Lupa lagi, Regina ada tidak Ibu Regina? Ibu Eriga mungkin ya. Eriga Afwan, Regina. Eriga sedang tidak hadir nih Pak Ustaz. Atau yang yang hadir pada malam hari ini di Tahsin privat. Ada Ibu siapa Mardiana saja? nih, ada Ibu Ada. Mardiana, ada. Ibu Mardiana, silakan. Silakan Ibu. Oke. Boleh Ibu ya? Iya. Oke, untuk di-sharingkan kepada teman-teman yang lainnya. Sudah hafal kan Bu? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Ya, huruf bas cukup 1 kali saja. Atau misalkan 2 huruf boleh ya. Dengan huruf apa? Misalkan huruf jim atau huruf dal boleh. Silakan Bu, coba. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Coba huruf dal Bu. Dana daununa dinadina daini duna. Dana daununa dinadina daini duna. Coba disambung ke bismillah Bu. Bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, syukur Ibu, alhamdulillah ya. Sudah bisa di-sharingkan kepada teman-teman yang lainnya. Ya kurang lebih. Insya Allah, karena apa saya menampilkan peserta di privat ini biar Bapak Ibu sekalian juga pasti bisa. Saya yakin Bapak Ibu pasti bisa ya, seperti yang lainnya insya Allah ya. Baik Teh Syifa, seperti itu sepertinya untuk sharing Tahsin metode Sobat Ngaji ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, boleh. Izin Ustadz. Ya, silakan. Untuk gabung di grup itu gimana Ustadz? Oh iya, nanti Teh Syifa mungkin yang menyampaikan ya. Boleh nanti ditunggu saja Bu ya. Yang lainnya ada?
Pak Izin Ustadz, bertanya Ustaz. Ya, silakan. Pak Ustadz izin bertanya ya. Ini siapa dulu? Pak Imam. Pak Iya Imam Ustaz. dulu, Ibu ya. Silakan. Mohon diulangi tadi yang itu saya tertinggal yang pengertian itu yang Yang mana, Pak? mustahak huruf itu apa? Kalau yang Oh, haknya iya. saya sudah Oke. paham. Mustahaknya itu apa? Oke. Apa namanya? Contoh kan huruf lam. Huruf lam Ya. itu kan haknya itu adalah tipis. La, Ya. li, lu. Tipis ya. Ya. Saya ambil sifat apa? Saya ambil satu sifat saja. La, li, lu tipis. Tapi huruf lam itu nanti jadi tebal. Nah, itu mustahaknya tuh. Jadi mustahak itu sesekali ada perubahan seperti huruf ro. Huruf ro itu ada ada tebal, ada tipis. Bahkan yang asalnya tipis menjadi tebal. Nah, itu adalah huruf ro. Contoh yang lain misalkan Pak, huruf jim. Huruf jim mempunyai haknya adalah disyidahkan ya, atau pengucapannya jahar, ji, ju. Tapi ketika sebelumnya nun sukun berarti harus digimanakan Pak? Sebelumnya nun sukun bertemu jim. Ikhfa. Jadi ikhfa kan? Ya, yang asalnya ja. Tapi ketika sebelumnya ada min, sebentar saya gambarkan biar lebih jelas ya, afwan. Nah, jadi kalau misalkan sebelumnya ada min, maka bunyinya min ja. Nah, itu mustahak, Pak. Mustahak. Ya. Seperti lam tadi. La, li, lu tipis. Tapi lam itu jadi tebal. Loh, kok jadi tebal? Karena apa? Karena di lafaz Allah. Ya, Allahu yang asalnya Allahu menjadi Allah. Nah, itu adalah nanti masuknya mustahak ya. Contoh yang lebih lebih konkret lah ya. Lebih jelasnya ya. Contoh misalkan yang tadi apa huruf jim, Pak ya, huruf jim ya. Iya. Huruf jim, ja. Ini ketika dibaca ja. Ya. Ja itu haknya. Haknya memang seperti itu. Ketika misalkan disukunkan ja-nya aja, mantul. Itu haknya mantul. Tapi ketika sebelumnya ada nun sukun bertemu jim, maka bunyinya menjadi bukan minja, tapi minja. Nah, itu mustahak, Pak ya. Ya, ya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, terima kasih, Banyak. Contoh lagi yang lain alif atau hamzah ya, hamzah. A dibaca A. Tapi nanti afwan, misalkan kalau alif itu sudah jelas ya. Kalau alif itu pemanjang ya. Yang lebih ininya ini ikhfa deh ya, biar lebih jelas ya. Hak dan mustahak. Nah, ini salah satu mustahak yang harus kita pelajari. Kalau misalkan kita hanya mempelajari haknya saja berarti kan cuman dibaca minja saja, Pak. Kalau misalkan kita tidak mempelajari mustahak ya. Kalau tidak mempelajari mustahak berarti nanti bacanya minja gitu ya. Tapi karena kita mempelajari mustahak minja. Nah, itu. Oke? Baik. Oke, sudah paham Pak Imam? Berarti bisa dikatakan mustahak itu huruf itu bisa terjadi perubahan, bisa berubah. Ya? Gitu betul. Terjadi perubahan ya. Jadi sesekali akan berubah huruf itu. Yang asalnya jelas jadi tidak jelas gitu ya. Yang asalnya tipis malah jadi tebal. Kok jadi tebal kan hurufnya tipis dikarenakan lafaz Allah gitu ya. Jadi ada sesuatu yang merubah dia gitu kan. Merubah haknya gitu. Haknya ada, cuman ada mustahaknya gitu ya. Seperti itu. Kurang lebih gambarannya. Kalau dibahas memang agak banyak sekali ya, seperti idgham biguna dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Baik, ada yang lain? Ibu siapa barusan? Ya, Ibu Sutriati Pak Ustadz. Ya, silakan. Ya, ini terkait huruf lam kan huruf tipis ya. Ketika dia berharokat doma, terus sebelumnya itu ada harokat doma lagi. Itu huruf lamnya itu harus diirja atau enggak ya? Gimana Bu? Afwan. Misalnya qulu itu lamnya itu harus dibalikin dulu atau langsung mencucuk? Oh, iya, dibalikin dulu. Sifatnya dulu, Bu. Sifatnya dulu. Ya. Berarti ini harus memperlihatkan. Nah, jadi sifatnya dulu. Nah, kalau saya misalkan nih mengucapkan mad dulu yang panjang ya. Ul. Tuh kan? Ul.
gitu ya. Nah, ketika mengucapkan domah itu jangan langsung monyong, tapi lu, lu. Nah, itu sifatnya, yang l-nya, yang tawasutnya, Bu. Yang tawasutnya. Oke? Jadi nggak langsung domah. Apalagi ketika kita domah ke lam, ya. Contoh balik lagi langsung ke sifat aslinya. Tipis. Jangan gini, kan susah, ya. Jadi beda tuh bunyinya. Bisa dibedakan ya kalau misalkan kita memonyongkan secara utuh terus sampai ke sifat lamnya. Itu kan beda, ya. Tapi kalau misalkan dibalikin lagi ke aslinya, ke asalnya, nah itu kan beda, ya. Oke, seperti itu, Bu. Maaf, itu Gimana kalau misalnya kita nggak, harusnya kan ditarik dulu ya. Terus kalau kita salah baca, misalnya kulu nggak ditarik, itu hukumnya masuk ke lahan apa itu? Kulu. Balik Iya. balik dulu sih, Bu. Enggak apa namanya? Harus balik dulu meskipun sedikit. Kulu. Nah, itu ya. Enggak Maksudnya kulu. lahan jali atau lahan khofi itu kalau begitu. Kalau yang ini nanti tidak termasuk, Bu. Kalau misalkan jali itu kan merubah makna, ya, merubah makna. Terus khofi pun juga ini sepertinya kesalahan khofi sih. Khofi ya. Khofi itu kan yang memang tidak apa namanya, yang tidak jelas. Bahkan terkadang kita pun juga enggak mengetahuinya, tapi tidak merubah makna. Ya, kulu. Tapi kalau misalkan yang lebih jelasnya kesalahan khofi itu adalah terlalu membaca panjang mad, misalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu khofi itu. Terus berikutnya sebaliknya, yang harusnya dibaca panjang jadi 2 harokat. Idza jaa menjadi idza jaa nasrullah. Nah, itu khofi, Bu. Khofi ya. Terus kesalahan khofi itu tergesa-gesa dalam dengung. Qul a'udzu birabbin nas. Harusnya mendengung, ini tidak. Itu pun juga tidak merubah makna, tapi menyalahi kaidah tajwid. Ya, itu yang lebih jelasnya. Kalau misalkan kaitannya dengan pengucapan huruf yang tepat dan tidaknya, nanti untuk merubah arti itu biasanya masuknya ke tertukar hurufnya. Ya, kalau bisa kita bilang ini sepertinya khofi juga masuk sih. Tapi kalau seperti itu biasanya hanya pengucapan saja sih, Bu. Ya, qulu gitu ya. Qulu. Itu sih sepemahaman saya gitu ya. Selebihnya boleh silakan Bapak Ibu sekalian bisa mempelajari kembali ya, karena itu babnya adalah pengucapan dari perpindahan makhraj ya. Pengucapan dari perpindahan makhraj. Qulu. Kalau kita pisahkan nih, Bu. Kalau kita pisahkan ya. Kalau pisahkan kita baca dulu qaf gitu ya. Baru lu-nya gimana? Dari awal. Di awal lagi kan? Nah itu, ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ketika nyambung, nanti tetap ada perbedaannya. Nah ini bisa didengarkan bunyinya. Kalau saya domahkan secara utuh semuanya atau disamakan gitu kan. Kulu berbeda dengan kulu. Agak beda. Beda, Bu. Ya. Sama halnya ketika kita memisahkan. Kulu. Nah itu, kurang lebih. Seperti itu, Ibu. Apakah sudah cukup atau masih kurang? Nah, salah cukup ada. Oke, seperti itu. Ya, seperti ta'awud tuh. Kira-kira Bapak Ibu membaca ta'awud gimana? A'udzu disamakan domahnya atau balik dulu? Balik dulu. Ya. A'udzu dikarenakan sifat dulu baru dibalikin. Itu ya. Ketika saya talaki gitu, Bu. Memang diperhatikan dari perpindahan huruf itu diperhatikan sifatnya. Jadi kalau misalkan cuman tadi jadi catatan memang buat saya itu apakah termasuk jali atau khofi. Nah, itu agak bingung juga ya. Agak bingung, nanti saya tanyakan boleh ya. Kalau kita misalkan kaitkan dengan kesalahan jali itu gak ada ya. Dan memang tidak merubah makna. Tergantung kalau misalkan yang tadi syakaro dan sakaro, nah itu mah merubah makna ya, tertukar huruf. Kalau ini mah ketika menyambungkan qaf dan lam. Nah, dari pengucapan kalau misalkan kita tidak ke sifatnya dulu apakah merubah makna? Memang tidak merubah makna sih sebetulnya. Tapi kalau misalkan kesalahan khofi
Yang jelas di ilmu-ilmu tajwid kesalahan khafi itu adalah terlalu panjang membaca mad atau sebaliknya. Terus apalagi tergesa-gesa dalam membaca gunnah. Nah, kalau yang tadi agak bingung juga ya. Apakah termasuk jali atau khafi? Nanti saya tanyakan coba ya. Karena itu kalau khafi juga sepertinya enggak masuk juga Pak ya. Khafi juga ya. Nanti kita tanyakan ya. Jadi itu lebih kesempurnaan pengucapan sepertinya. Apa kesempurnaan perpindahan hurufnya harus dilatih gitu ya. Oke, seperti itu mungkin Ibu untuk saat ini jawabannya ya. Kalau misalkan ya insya Allah ya nanti saya coba tanyakan ketika talaki ya. Tapi pengalaman saya ketika talaki dikoreksi langsung Bu ya, dikoreksi. Jadi dari segi bunyi pun juga berbeda. Cuman saya belum pernah menanyakan ini kesalahannya apakah merubah mana atau tidak. Kalau merubah mana sepertinya jauh, nggak akan merubah mana. Apalagi ya gitu kan, apalagi kan kulu itu kan, itu nggak akan merubah mana ketika kita pengucapannya misalkan bibirnya monyong secara keseluruhan ya, a'udzu itu kan ya. Itu tidak merubah makna, tapi bisa jadi nanti kesalahannya yang mana gitu kan ya. Karena kesalahan jali dan kesalahan khafi pun juga memang banyak tidak seperti yang kita tertukar huruf, tertukar harokat dan lain sebagainya. Masih banyak ya, bisa jadi nanti khafi dan jalinya kita tanyakan. Oke, seperti itu. Baik, satu lagi cukup sepertinya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Izin mau warahmatullahi bertanya. wabarakatuh. Silakan. Ustaz, bagaimana cara mengajarkan bacaan Al-Quran kepada orang yang baru memulai belajar? Bagaimana gitu? Apakah harus dia biar lancar dulu atau langsung terapkan tajwidnya atau marojal hurufnya? Seperti apa Ustadz yang baiknya gitu? Kalau sepengalaman saya motivasi dulu Bu, ya motivasi dulu sehingga dia nyaman dulu. Dia ikut dulu. Ya, jadi ya mohon maaf ini di mute dulu ya. Sama. Oke, di mute. Izin Ustaz, satu lagi pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum. Oh iya boleh. Silakan digabung aja. Afwan. Enggak, Ya. ini Silakan. memang persoalan ya di negeri kita ya. Alhamdulillah. Yang sudah mau belajar, alhamdulillah semoga kemudahan. Ya, termasuk di keluarga Ana juga ada yang baru pemula banget. Inginnya masuk bikin kelas taksin kecil yang memang benar-benar pemula banget, Ustaz. Ana mohon itu mungkin nanti Ana bisa bawa keluarga Ana yang mau ikut taksin kecil atau dibuka seperti itu bagi yang pemula gitu. Oke. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti diinformasikan oleh Teh Syifa sepertinya. Baik, untuk Ibu Is ya barusan ya. Jadi untuk mengajarkan apalagi bagi pemula. Jadi kalau zaman sekarang Bu ya, zaman sekarang kalau misalkan kita menerapkan metode para ulama yang tadi ikhraju kulli harfin, yaitu mengucapkan setiap makhraj dan hak dan mustahak itu ya. Itu bagi para pemula berat Bu. Berat untuk saat ini ya, di zaman sekarang. Ya, untuk kita terapkan metode para ulama gitu ya. Itu sangat berat sekali. Tapi kalau misalkan kita ingin mengajarkan sebagaimana Rasulullah mengarahkan kepada kita, yaitu harus mempunyai metode. Ya, harus mempunyai metode biar peserta itu targetan kita gini. Biar peserta itu enggak takut belajar, gimana caranya gitu kan ya. Yaitu yang pertama kita harus memberikan motivasi support yang sangat luar biasa. Apalagi bab Al-Qur'an itu sensitif banget ya bab Al-Qur'an. Banyak orang tua yang sudah berusia gitu kan ya, masih enggan, masih enggak mau karena apa? Malu. Betul Pak, malu. Terus ketika ditanya masih ikro gitu ya. Itu malu banget gitu kan ya. Nah, karena hal-hal itu kita harus rubah mindsetnya biar peserta itu jadi semangat, termotivasi gitu kan ya. Nah, minimal kita motivasi aja dulu. Bahkan saya pengalaman ketika mengajarkan orang tua, bahkan seperti yang pernah saya sampaikan ketika saya mengajarkan gini, khotoba. Bu silakan Bu, khotoba. Aduh, belum nih. Khotoba, silakan Bu. Khotoba. Wah, bagus Bu. Silakan dilatih terus Bu. Nah, gitu. Jadi harus sabar gitu kan ya. Saya pengalaman gitu. Tapi kebanyakan yang saya sampaikan itu adalah motivasi Bu. Motivasi. Nah Bu, apa sih? Ya silakan. Setiap huruf pun juga mendapatkan yang membuat peserta itu sulit mempelajari itu, tapi jadi ada yang menutupi gitu kan ya, yaitu pahalanya,
kebaikannya, terus apa yang dipelajari itu akan menjadi eh, akan menjadi perubahan juga, tapi dengan proses dan lain sebagainya. Itu yang pertama ya. Yang pertama memang harus motivasi support karena sensitif ya, apalagi yang belum bisa atau belum lancar, apalagi pemula banget, apalagi usianya yang sudah lanjut gitu kan ya, itu harus hati-hati gitu kan menyampaikan dalam bab ini karena sensitif sekali. Terus yang kedua, kita arahkan memang ke amali dulu Bu, ke praktek langsung ya. Ke praktek langsung salah satunya yang tadi metodenya kita arahkan dulu dengan mengenal tanda dulu. Sesudah tanda minimal menghafal rumus dulu deh. Ya seperti tadi kan metode sobat ngaji adalah 3-2-2. Itu kan mudah dihafalkan. 3-2-2. Alhamdulillah Bu hafal. Misalkan Pak Bu udah hafal alhamdulillah ya. Tiganya hafalkan. Nah, dari tanda dulu. Ini yang betul kata Bapak tadi yang menanyakan apa tahsin kecil, itu di tahsin kecil itu seperti itu prosesnya sedikit demi sedikit ya. Jadi dari mulai tanda dulu, sesudah tanda mengenal apa namanya melingkari tanda, sesudah melingkari tanda belum kebaca Al-Qur'an, baru mempola tanda seperti itu. Kurang lebih ya, seperti itu untuk Ibu Is. Jadi metodenya kita permudah saja, jangan persulit ya. Meskipun kata para ulama harus dimakhraj dulu, tapi ketika diterapkan berat bagi peserta. Ya udah, kita arahkan dulu yang mudah-mudah dulu, yaitu mengenal mad dulu, mengenal tanda dulu, atau hanya melingkari tanda-tanda. Apa tanda-tanda? Misalkan di dalam Al-Qur'an silakan Bu cari fathah berdiri terus dilingkari. Nah gitu aja dulu ya. Proses insya Allah tidak usah terlalu cepat, minimal peserta itu merasakan bahwa ketika belajar dapat pahalanya. Itu sih ya. Kalau ilmu seperti biasa yang saya sampaikan, ilmu itu dari Allah ya, tapi dengan berusaha. Jangan sampai karena berarti gimana Allah saja deh, kita mah ngaji doang deh gitu kan. Ya tanpa berusaha, nah itu enggak, bukan seperti itu. Kita yakini bahwa ilmu itu datangnya dari Allah, tapi harus dengan berusaha, dengan ikhtiar gitu. Insya Allah ada perubahan. Ya mungkin seperti itu, karena waktunya terbatas Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Saya serahkan dulu kepada Tesipa atau Kang Gesha, barangkali ada yang disampaikan dulu, silakan. Jazakallah Ustaz. Amin, amin, amin. Jazakallah khairan Ustaz. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Pak Ustadz untuk materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Sangat-sangat luar biasa dan juga bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang pada malam hari ini kita terima, kita semua makin semangat untuk belajar membaca Al-Qur'annya. Dan memang sudah disimpulkan juga yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz untuk kita tuh belajar tahsin itu memang wajib ya Bapak Ibu semua. Karena memang tujuannya menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran yang dapat menjadikan perubahan arti dan makna sebuah ayat Al-Qurannya. Nah, untuk sekedar informasi saja, Bapak Ibu semua mengenai kelas tahsin 5 itu, alhamdulillah memang sudah berjalan dan saat ini insya Allah rencananya di pekan depan akan ada batch ketiga ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin ikut boleh hubungi Sipa, di sana ada grup WhatsApp-nya, boleh dihubungi Sipa. Dan untuk kelasnya sendiri bisa memilih hari. Selain itu juga akan mendapatkan fasilitasnya. Fasilitasnya dapat rekaman pembelajaran Iqra, pembelajaran tahsinnya, dan juga modul-modul tahsinnya juga ya. Dan sebelum lanjut ke pertemuan berikutnya juga, kita bakalan ada tesnya juga ya Pak Ustadz ya? Ya, jadi ada placement test yang mana untuk menyesuaikan level masing-masing ya. Materinya sama, semuanya sama materinya, cuman nanti beda penyampaian di setiap grup ya. Nanti akan ada placement test. Nah, itu untuk tes awal itu untuk menyesuaikan. Jadi dikhawatirkan gini, misalkan ada satu grup 10 orang, yang 5 orang itu lancar, udah harus mahros misalkan gitu ya. Atau misalkan udah lancar banget. Tapi di 5 orang yang sebelumnya yang 5 orang yang lainnya misalkan kurang dari situ atau terlalu jauh, itu nanti dikhawatirkan ada tumpang tindihnya gitu kan ya. Jadi adanya placement test itu untuk menyesuaikan. Jadi disamaratakan. Alhamdulillah yang sudah berjalan saat ini, yang sudah pada ikut di batch pertama dan yang pertama ya, yang sudah 2 kali lanjut gitu kan ya, itu sudah sesuai, semuanya rata sama alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Dalam satu grup Zoom meeting itu dicek kita dicek satu persatu, dipantau terus. Setelah beres tahsin kita berikan tugas
dan kita pantau lagi untuk tugasnya sehingga pertemuan berikutnya bisa terpantau lagi. Alhamdulillah sampai saat ini Tasipa juga menyimak ya semua peserta per grup dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu ya. itu rata Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang beda. Karena belum Alhamdulillah ya. diundang-undang Ustaz. Ya. Jadi insya Allah ini apa namanya yang pertama ini sebagai ya penerapan awal ya. Apakah metode ini pas atau tidak? Dan alhamdulillah maka dari itu kita yakin bahwa metode yang sudah kita keluarkan di Sobat Ngaji Official ini insya Allah bisa bermanfaat ya. Maka dari itu mudah-mudahan ada apa namanya ada kelas yang baru ya Sipaya atau di gelombang ketiga atau batch yang ketiga ini mudah-mudahan rezekinya Bapak Ibu sekalian ya mudah-mudahan karena terbatas juga ya seperti itu insya Allah ya. Oke, terima kasih banyak nih Pak Ustadz untuk tambahannya. Jadi memang betul untuk Ahmad di sini untuk Bapak Ibu semua yang sebagai pemula nih bacanya bisa nih bergabung di kelas ini bersama Sobat Ngaji, Masya Allah. Nanti bisa hubungi nomor Sipa melalui WhatsApp-nya ya. Di sana ada grup nomor Sipa, boleh dihubungi seperti itu. Kira-kira untuk pada Sudah dihubungi sih, tapi nggak diundang-undang kelas taksitnya, udah penuh ya? Alhamdulillah masih terbuka Pak Ahmad. Insya Allah rencananya di pekan depan kita mulai. Jadi mohon yang sudah mendaftar segera konfirmasi kepastiannya seperti apa, seperti itu. Iya mungkin belum rezekinya kata Ustadz. Google Formnya juga udah diisi seperti kemarin. Insya Allah ya. Dikarenakan kita juga menyesuaikan waktu para asatid ya seperti itu. Mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu sekalian insya Allah. Amin. Mudah-mudahan ada rezekinya, mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu semua, untuk Zoom pada malam hari ini mungkin kita cukupkan. Apakah ada tambahan lagi Pak Ustadz? Ya, baik seperti itu saja. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian kita juga ikhtiarkan ya karena ini program ini sudah teruji dari batch 1 dan batch 2 ya. Sudah teruji dan alhamdulillah satu grupnya tidak ada yang berbeda ya karena memang ada placement test ya. Nanti ini pun juga pasti Bapak Ibu sekalian pun juga ada yang ingin ikut. Pokoknya boleh berarti hubungi Tesipa dulu berarti ya. Terus ada pertanyaan yang lainnya seperti tadi ada di chat Tesipa apakah berbayar atau tidak. Nah, kira-kira nanti mungkin apa namanya? Ada sesinya mungkin ya. Nanti insya Allah. Ya paling seperti itu. Untuk kajiannya boleh saya tutup dulu Tesipa ya? Mangga Pak Ustadz. Oke, baik ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan untuk sharing metode yang tadi saya sampaikan ini ada metode yang insya Allah bisa Bapak Ibu praktekkan di rumah masing-masing sehingga apa namanya bisa diterapkan juga ya. Mudah-mudahan lancar juga seperti peserta yang lainnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diajarkan lagi ya. Harapan saya memang apalagi di tahsin privat itu bisa mengajarkan kepada yang lainnya apalagi dengan metode yang sudah disusun ini. Harapan sebagai harapan guru biasanya semua guru-guru tahsin, semua para ahli ilmu harapannya adalah apa yang diajarkan bisa dimanfaatkan, bisa dipraktekkan, bahkan bisa diajarkan. Itu harapan yang terbaiknya insya Allah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa ya dan juga mudah-mudahan di tahsin besar ini bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru ya. Adapun yang sudah lama gitu kan ya atau misalkan sudah kita pelajari kan seperti mad panjang dua harakat saja sudah kita pelajari ya. Tapi dengan adanya metode ini mudah-mudahan ada ilmu barunya ya seperti rumusnya itu kan ya ini untuk memudahkan peserta untuk memahami mad dan lain sebagainya itu salah satunya metode yang kita susun. Nah sehingga Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada peserta juga seperti itu ya. Baik sepertinya cukup dulu Bapak Ibu sekalian. Saya izin tutup kajian dulu. Nanti saya serahkan lagi ke Tesipa ya. Baik kita cukupkan. Alhamdulillahirobbil alamin. Mudah-mudahan kumpulan dan silaturahmi ini melahirkan keberkahan untuk kita semua
dan juga melahirkan ilmu yang bermanfaat ya amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran tasya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih. Sehat-sehat Ustaz. Terima kasih Ustaz. Mungkin karena malam Kasih tes si Pak Joko Kasirot. Karena waktu juga sudah malam, Semua ya Allah. untuk segala informasi baik itu modulnya, rekaman ya, rekaman Zoom malam hari ini, dan juga informasi kelas taslim private-nya, mangga bisa hubungi nomor Sipa kembali. Dan terima kasih banyak untuk Pak Ustadz untuk meluangkan waktunya juga. Terima kasih banyak. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung, menyimak dan juga belajar bareng-bareng di sini. Supaya mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan dan selalu dengan Allah. Mari untuk kelas ini dengan memperdalah dan juga kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Sobat ngaji, kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Sipa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.